Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Amin. Piala Dunia makin seru dan ada satu wakil ternyata dari Afrika yang berhasil lolos ke delapan besar ya. Luar biasa Betul, betul. sekali. Akhirnya di delapan besar ada wakil dari Afrika satu, kemudian Amerika Selatan dua, sisanya Eropa. Ada tiga benua, lumayan lah. Tidak terlalu Betul. fokus ke itu lagi gitu. Bro Ipung, Iya, bagaimana nih dengan laga Maroko ini? Seru sekali saya lihatnya, Bro. iya, betul. Memang sesuai dengan keinginan kita dan prediksi kita bahwa pertandingan di fase gugur itu pasti akan lebih meyakinkan dan lebih enak dilihat. Mhm, Karena tentu tujuannya semua adalah kemenangan. mhm, Kalau bisa memang kemenangan pada masa waktu yang berlaku ya 90 mhm, menit gitu loh. mhm, mhm, Tapi ternyata dari beberapa pertandingan yang mhm, sudah berjalan di perdelapan final mhm, itu justru ada dua pertandingan yang dilakukan sampai adu penalti dan mhm, ternyata adu penalti ini juga bukan sesuatu yang mudah ya. mhm. Terlihat Ya, ya. bagaimana Jepang juga kalah melalui adegan adu penalti, kemudian Maroko juga berhasil mengalahkan Spanyol dengan penalti, bahkan penalti Spanyol itu tidak ada yang masuk, bro. Gila ya, kipernya itu Iya, hebat banget. betul betul. Tapi gini ya, kalau saya ngelihat, Hmm, ini kita bahas Maroko dulu sedikit ya. Kalau betul. saya perhatikan, itu sebenarnya Spanyol itu udah kena mental duluan tuh. Ketika Betul, bermain 90 menit tidak bisa menghasilkan gol, itu di situ udah kena mental. Jadinya betul, ketika penalti itu udah bener-bener udah nggak punya semangat saya pikir ya. Sehingga betul, udah gitu golnya juga jadi bisa apa tendangannya bisa ditebak sama kipernya ini juga luar biasa. betul, bro. Memang tendangan penalti di fase gugur ternyata kan itu menguras yang namanya aspek psikologis ya. Mentalitas tuh harus kuat banget Hmm. gitu loh Hmm. untuk menghadapi tendangan penalti. Mungkin kalau tendangan penalti di kompetisi yang bukan kompetisi Piala Dunia, pressure-nya pasti berbeda gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. terlihat kan waktu Jepang juga bagaimana Jepang begitu under pressure pada saat melakukan tendangan penalti. Jadi dari beberapa percobaan penalti hanya satu Jepang masuk. Hmm. Dan tragisnya Spanyol tendangan penaltinya beberapa kali kan tidak masuk gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa ternyata mentalitas ini juga sangat dibutuhkan pada saat kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Hmm. Dan Hmm. terlihat kalau kita uh, menyaksikan ya tendangan-tendangan penalti dari pemain Maroko itu gila banget. Tendangan penalti pemain Maroko itu sangat-sangat ini ya, sangat bagus dan sangat menunjukkan bahwa mereka punya kepercayaan diri yang sangat kuat Hmm. gitu loh. Hmm. Bahkan dengan ada Ashraf Hakimi tendangan terakhir itu melakukan seperti setengah panenka gitu loh. Jadi boleh diarahkan pelan tapi di tengah sementara kiper Hmm. sudah bergerak ke kanan gitu loh. Iya. Ini Hmm. kan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya. Gitu. Tapi sebaliknya kipernya Maroko keren juga ya. Dia bisa mengecoh justru menurut saya kuncinya justru di kiper Marokonya ini yang dia justru mengecoh penendang gitu. Ini luar biasa. Ya. Biasanya kan penendang yang mengecoh kiper. Nah, ini kiper Hmm. yang mengecoh penendang. Ini agak unik nih kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya sih mungkin bagaimana dia cara mengantisipasi arah tendangan gitu. Mhm, Dia mhm, sepertinya sudah bisa membaca arah serangan dari gerakan pemain. Makanya itu yang bisa menjadi kunci sukses seorang penjaga gawang untuk menggagalkan penalti. mhm. Dan kita tahu ya, si kiper kiper Maroko ini juga kan berasal dari liga yang bagus, Liga Spanyol dia bermain. Gitu loh. Nah, liga Di, lawannya. di Sevilla yang sekarang menjadi lawannya. Bahkan Yasin Bono ini memang kelahiran Spanyol gitu Wow, loh. Kelahiran Spanyol dan bermain untuk klub Spanyol gitu loh. terus Nah, sekarang yang Span. dikalahkan adalah Spanyol. Wah, ini nasibnya kayaknya lebih parah dari yang pemain Korea di Italia ini. Akankah seperti itu nanti? Mungkin kalau kondisi sekarang nggak seperti itulah ya. Oh, bisa jadi Jadi kan memang sebenarnya
yang Hmm. membuat marah kan bukan orang-orang yang biasa, justru orang-orang Hmm. penggemar yang entah di level Betul, kemana gitu kan yang marah gitu. betul. Kebayang ini Ada. Heeh. gara-gara kiper canggih ini orang Spanyol bermain di Ya, Spanyol menyingkirkan betul, Spanyol kan ini bisa jadi amarah betul. yang gede banget. Kita mungkin belum Sebetulnya dengar gini, kabarnya aja. Ya, terus. sebenarnya begini, kalau di skuadnya Maroko, memang boleh dibilang 75% dari skuad yang ada itu adalah pemain-pemain keturunan Maroko, itu loh, Bro. Mhm. Jadi Jadi, uh, tidak apa sedikit sekali dari sedikit jumlahnya dari skuad Maroko ini yang berasal dari orang Maroko sendiri asli yang bermain di Liga Maroko. Karena oh, banyak dari mereka adalah pemain-pemain yang lahir dan besar serta berpartisipasi di liga-liga Eropa. Mereka lahir di Prancis, bermain untuk klub Prancis, tapi akhirnya memutuskan untuk membela Maroko. Begitu juga pemain-pemain Maroko yang berasal dari Belanda. Karena komunitas Maroko yang terbesar itu ada di Prancis. hmm, Diikuti di Spanyol. mhm, Kemudian di Belanda, ada di Belgia. Yasin ini itu dari Kanada, bro. Gitu hmm. loh, bro. Nah, Ya, jadi apa? Saya pikir sih apa ya? Ini boleh dibilang klub atau tim yang penuh dengan pemain-pemain yang berasal dari luar Maroko. Jadi bumbu-bumbu internasionalnya sangat kuat gitu loh, bro. jadi kalau di kita ini disebut naturalisasi lah kurang lebih seperti itu ya. Pemain Pemain keturunan keturunan, yang, ya pemain betul, keturunan yang di apa, ya artinya kemudian membela negara orang tua mereka justru ya. betul. Jadi Wah, kan bahkan seperti Hakim Ziyech ya. mhm, Hakim Ziyech ini kan lahir di komunitas Maroko di Belanda. mhm, Dan dia kemudian diambil oleh Ajax Amsterdam, masuk dalam akademinya Ajax Amsterdam. Di usia 15 tahun dia pernah memperkuat Belanda under 15 gitu loh. mhm, Tapi akhirnya di tingkat senior dia memutuskan saya akan membela Maroko, tanah kelahiran ayah dan ibu saya. Iya. Jadi mhm. tidak heran ya pada saat TC kesebelasannya Maroko ini itu TC jadi seperti ini ya, penuh dengan bahasa-bahasa yang berbeda gitu loh, bro. Bahkan Wah, gini, kita tahu ada Herve Renard ya. Herve ya, Renard ini kan pelatih Arab Saudi sekarang. Di tahun mhm, 2018 dia adalah pelatih Maroko. hmm, Nah, pada saat dia melatih Maroko dan memulai TC, dia sampai kebingungan karena pada saat TC ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Belanda, berbahasa Jerman, berbahasa Perancis, dan berbahasa Arab. Jadi dia tuh itu agak ini juga confused juga dengan kondisi kayak gini. itu Gitu. kalau kalau mau ngasih perintah itu harus diterjemahkan berapa kali. Terus Tapi penterjemahnya ya ada itu berapa tadi. orang, kemudian gantian dulu Arab dulu, apa bahasa Iya. Belanda dulu, bahasa Spanyol gitu kali ya. Wah, menarik banget. Itu kan sama dengan Indonesia juga sekarang kan, di mana Iya. Indonesia sekarang pelatihnya kan bahasa Korea Selatan. Mm-mm. Kemudian ada Betul. penterjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kan sekarang ada pemain yang bahasa Indonesianya belum fasih, jadi harus bisa apa pakai bahasa Inggris. Jadi udah ada 3 bahasa. Kebayang kalau Maroko bahasanya banyak begitu. Tapi kan yang Ya, penting menang. betul. Karena setelah di lapangan yang berbicara adalah bahasa sepak bola lagi. Yang namanya bahasa sepak bola akhirnya menjadi bahasa pemersatu gitu loh. Hmm, Dia tidak lagi bicara bahasa ibunya ya dalam hmm, dalam dalam hal ini ya, ya bahasa hmm, Belanda, bahasa Prancis dan segala macam gitu ya. Tapi dia bicara mengenai aturan-aturan yang ada di sepak bola dan kaidah-kaidah permainan sepak bola. Itu akhirnya yang hmm. menyatukan mereka gitu loh. Ya, Nah, jadi tidak heran juga kalau kalau di Indonesia saat ini juga mungkin akan muncul juga kayak Jordi Amat. Jordi Amat kan lahir dan besar di Spanyol hmm, gitu loh. Kemudian ada Sandy Walsh yang keturunan Belanda. Kemudian ada juga nanti Ivar Jenner, ada Justin Hubner.
Mhm. Nah, ada Elkan Bagot yang berbahasa Inggris. Jadi kan paling tidak ada 4 bahasa yang ada di Indonesia ya. Yang Mhm. di tim Indonesia ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Belanda dan Inggris. Gitu Mhm. loh, bro. Jadi Ya, saat ini sih dengan kondisi sepak bola yang seperti saat ini, rasanya apa yang terjadi di Maroko nanti, yang Maroko saat ini akan juga bisa kejadian di tim-tim negara Asia Tenggara lain gitu. ya. Ya, tapi kebayang kalau Indonesia tidak punya bahasa Indonesia ya. Wah, itu kalau mau bermain Hmm. pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kita bersyukur. ya suku-suku semuanya. Kebayang kita ada 20 nama ternyata 20 suku. Wah, ribet. Untungnya yang Indonesianya udah punya bahasa Indonesia. Jadi ya mendingan lah gitu kan. Iya, 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 sangat iya. bersyukur karena Indonesia kan negara kepulauan dengan ribuan bahasa, ribuan suku bangsa juga. Itu juga kan bisa bisa menjadi solusi adalah bahasa Indonesia tadi ya. Iya, Nah, benar. ini kebayang yang berasal dari luar negeri ini. Tapi ya Iya, paling tidak ya semestinya memang karena dia bermain untuk tim nasional Indonesia, itu bahasa pengantar sebaiknya memang dilakukan dengan bahasa Indonesia ya. betul. Walaupun eh, wasitnya aja orang Korea, jadi 5 bahasa sebetulnya bukan bukan hanya 4 Latih tadi ya, ya. Ada sorry. 5 bahasa, pelatihnya bahasa orang Korea, bro. Iya, iya, benar. Iya. Oke, itu tentang Maroko yang ternyata ada kesamaan sama Indonesia. Nah, apakah bisa Indonesia juga bisa seperti Maroko? Sangat Artinya, mungkin. apakah pemain naturalisasinya diperbanyak atau bisa nggak sih pemain lokalnya ini yang diperbanyak gitu, bro? Ya kan harusnya semua berjalan ya, berjalan seiring ya. Apalagi kan database ya, yang kemarin kita bicara mengenai PSSI sudah punya database mengenai pemain-pemain keturunan Ya. yang bermain di Eropa dan jumlahnya aja udah 180. Itu yang baru terindikasi ya, Mhm. teridentifikasi udah 180. Artinya pemain-pemain keturunan pun juga sebetulnya kan punya hak ya, punya hak untuk membela negara yang memang dia punya keterikatan gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. kita tidak bisa menahan sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana kompetisi antara pemain-pemain yang semua mengaku katakanlah mengatasnamakan Indonesia, ini adalah sebuah kompetisi yang mestinya lebih berjalan dan lebih tajam gitu loh kompetisinya, Mhm. entah dia Mhm. bermain dari sebagai pemain lokal atau pemain keturunan atau pemain abroad, ya semua kuncinya adalah kualitas sebetulnya Dan kualitasnya gitu. menunjuk kemana? Ke liga atau kemana? Iya, betul. Dan kita berharap memang kualitas-kualitas yang dipertunjukkan oleh pemain-pemain abroad, kualitas-kualitas yang ditunjukkan oleh pemain keturunan, itu juga bisa diikuti oleh pemain-pemain atau kualitas-kualitas di liga gitu loh. Mhm. Jadi semua kualitas yang menjadi apa ya acuan, entah dari luar atau dari dalam, sekalipun ya, itu punya kualitas yang boleh dibilang seimbang Mhm. biar persepak bolaan juga menjadi lebih kuat gitu loh. Ya, ya, oke. Kita balik ke Piala Dunia Hmm. ya. Nah, Betul. setelah Maroko maju, ya kemudian ada Brasil dan Argentina. Saya sih ingin menyoroti dua wakil Ya, Amerika Selatan ini nih, karena ya, mereka akan kalau mereka memenangkan laga berikutnya, mereka akan bertemu, bisa, bisa ya jadi. kan? Karena Nah, kan dalam hal ini Argentina ketemu Belanda ya, Maroko ya, Kroasia ketemu dengan Brazil gitu, Bro. artinya mereka akan ketemu di semifinal kan? Bisa, bisa. Nah, pertanyaannya adalah, akankah dua wakil Amerika Selatan yang tersisa, yaitu Argentina dan Brasil, bertemu di semifinal atau seperti wakil Asia yang ketemunya di bandara? Jadi gini, kalau kita melihat pada calon-calon lawan mereka, kayak apa Argentina ketemu Belanda, kemudian Brazil ketemu Kroasia, rasanya saya melihat ada keseimbangan ya, keseimbangan peluang di antara Belanda dengan Argentina. Karena ternyata timnas Belanda sejak tahun 94 belum pernah kalah nih oleh tim dari negara Amerika Latin. Gitu Hmm. loh. Dari tahun 94. Terakhir mereka kalah melawan Brazil di Piala Dunia tahun 94 gitu loh. Jadi sebetulnya
tren bisa mengalahkan tim-tim dari Amerika Latin itu terlihat di tim nasional Belanda. Apakah kemudian Argentina bisa memutus ini ya rekor dari Belanda atau tidak? Yaitu adalah nanti di pertandingan terakhir mereka nanti ya. Tapi kalau kita melihat peluang antara Brazil dengan ini ya Kroasia, saya sih melihat Brazil sangat besar peluangnya, lebih besar ketimbang Argentina gitu. Untuk bisa mengalahkan Kroasia. Ya, karena betul. Biar bagaimanapun pemain-pemain Brazil ini diisi banyak pemain-pemain muda. Gitu. Walaupun dia masih memanggil Thiago Silva, ada Dani Alves masih dipanggil, tapi mereka lebih banyak belum diturunkan di pertandingan-pertandingan yang berjalan ya. Lebih banyak yang diturunkan adalah pemain-pemain dari pemain-pemain muda gitu. Jadi dengan saya pikir stamina kemudian kondisi fisik yang juga mungkin lebih bagus, mengingat bahwa pertandingan Piala Dunia ini juga kan jadwalnya mepet-mepet. Ini sangat mempengaruhi kondisi kebugaran ini ya. Kebugaran. Nah, saya melihat bahwa kebugaran pemain-pemain Brazil itu lebih baik, mengingat mereka masih muda. Dan pertandingan terakhir Brazil cenderungnya kan bermain melawan Korea lebih mudah mengalahkan Korea ketimbang Kroasia mengalahkan Jepang. Gitu loh. Nah itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau saya pikir sangat mungkin ya Brazil untuk bisa melaju ke semifinal, dia mengalahkan Kroasia. Sedangkan kalau Argentina ini masih 50-50 melawan Belanda. Gitu. Ya kalau mereka udah lama nggak bertemu, bisa jadi rumus-rumus yang biasa mereka gunakan untuk melawan Amerika Latin justru malah udah terlupakan. Iya. Bisa aja kan kayak gitu. Bisa jadi, ya. Kan rekor itu hanya catatan sejarah ya. Tidak menggambarkan kekuatan saat ini. Ya, betul. Apalagi di saat ini juga kita lihat bagaimana ternyata peranan Messi juga masih sangat dominan di Argentina. Dan Messi walaupun dia usianya udah 35 tahun, tapi dia masih cukup bugar untuk menjalani permainan gitu loh. Dan impact dari kehadiran Messi itu juga kan memberikan kepercayaan diri buat pemain-pemain Argentina lain. Dia bisa mendongkrak mentalitas pemain-pemain Argentina gitu loh. Nah, berbeda dengan Belanda. Belanda memang dalam hal ini lebih merata dalam soal kualitas antar pemain. Jadi tidak ada pemain yang begitu menonjol di kubu Belanda. Tapi mereka bisa bermain secara kolektif lebih baik ketimbang tim lain. Saya sih melihatnya seperti itu. Kalau udah ngomongin Messi, kayaknya harus ngomongin Ronaldo juga ini di Portugal, karena kan sama-sama lolos nih. Iya betul. Gimana Portugal, bro kalau mengenai CR7 ini? Ya itu tadi. Messi, CR7 itu menatap Piala Dunia ini sebagai Piala Dunia mereka terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa menorehkan sejarah bahwa mereka adalah selain sebagai pemain-pemain terbaik dunia, mereka juga mampu mengangkat negaranya sebagai juara Piala Dunia, dan ini adalah kesempatan terakhir. Biasanya di kesempatan terakhir motivasi yang bisa terlihat itu pasti akan lebih double lah standarnya daripada yang biasanya. Karena ini adalah kesempatan mereka terakhir. Terlihat dari Ronaldo. Sayangnya Ronaldo mengetahui bahwa ini adalah kans dia terakhir untuk menciptakan sejarah. Itu cara mengatasinya kurang wise saya lihat. Terlalu berapi-api, terlalu ambisi, akhirnya dia bermain ya kurang tenang gitu loh. Berbeda dengan Messi gitu. Ya itu kan kejadian di laga yang kemarin yang Ronaldo seperti membebani diri sendiri, Mbak. Tapi kan mungkin sekarang berbeda karena dia sudah dapat kontrak yang nilainya triliunan. Gini, dia kan punya wah ini yang jelas nih nanti 2 tahun setengah ke depan ini saya udah punya klub dan gajinya juga paling edun kan paling keren sedunia. Saya melihat gini, untuk kelas Ronaldo dia tidak lagi melihat pada gaji. Karena dia sudah punya segalanya. Gitu loh. Jadi justru
kalau dia kemudian bisa ditampung oleh sebuah klub, itu adalah memang keinginan dia ya, supaya Hmm. dia masih bisa ini ya menunjukkan potensinya walaupun Hmm. di usia-usia yang udah tua gitu loh. Hmm. Saya pikir bukan bukan masalah uang ya, karena Ronaldo itu dalam satu hari gajinya 1,5 miliar, satu Hmm. hari loh. Hmm. Dia bermain atau tidak bermain gaji 1,5 miliar. Satu tahun dia mendapat 450 miliar rupiah. Itu Terus, hanya dari lapangan ya. Belum dari endorse, iklan, dan lain-lain. Bayangin bro. ya itu jadi makanya layaklah kalau Ronaldo sekarang menjadi orang yang berpenghasilan paling tinggi di dunia sepak bola ya, dan juga bahkan Betul, di dunia olahraga lainnya pun ya dia betul. sudah paling top. Dan sekarang menurut saya sih ya balik lagi tidak perlu membuktikan apa-apa. Kalau dinyatakan bahwa Piala Dunia kali ini harus mencatat rekor, kan dia sudah mencatat rekor sebagai pemain yang mencetak gol termuda dan tertua kan. Itu sudah bukti Juara juga. dunia, juara dunia dia belum pernah. Itu bedanya bro. Nah, Messi juga sama belum pernah. Sama, sama. Bahkan Jadi kan saya bahkan bilang, untuk jadi Hah? juara regionalnya sendiri kan Messi malah baru kemarin, kalau Ronaldo kan sudah Betul, sejak lama. Iya. betul. Oke, Ya artinya, iya saya bilang bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dia, mereka berdua, untuk bisa membuktikan bisa jadi juara dunia atau tidak, gitu. bakalan ketemu nggak ya di final ya? Ini kan Bisa, kalau mereka bisa. ketemu kan hanya di final, nggak bisa di tempat lain. Di semifinal nggak Betul, bisa juga. betul. Ya, ada Ya. kemungkinan, bro. Kita lihat aja nanti. Ya kemarin saya lihat Portugal terlalu dikdaya melawan Swiss. Betul. Terlalu mudah bikin Memang gol. Jadinya nggak menarik laganya. kurang kurang menarik, bro. Bandingkan sama Maroko itu wah seru sekali. Itu Maroko benar-benar bertahan. Nah, itu luar biasa. Dan serangan baliknya menurut saya juga sangat tajam ya. Sayangnya tidak efektif saja. Oke, Sobat Bola, sekianlah obrolan kita mengenai Piala Dunia dan kemudian kita sempat menyinggung tim Maroko yang menggunakan banyak sekali pemain keturunan dan kita kaitkan dengan Indonesia saat itu. Menurut Sobat sendiri, perlukah Indonesia mengikuti Maroko? Nah, gitulah pasti. Silakan tulis di Iya, kolom betul. komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.